Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar hidup yang hanya satu kali saja ini hidupnya tidak sia-sia? Bagaimana caranya agar hidup yang hanya satu kali saja ini hidupnya tidak rugi? Bagaimana caranya agar hidup yang hanya satu kali saja ini hidupnya tidak celaka? Dan bagaimana caranya agar hidup yang hanya satu kali saja ini hidupnya selamat, bahagia, dan beruntung? Maka jawabannya adalah firman Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan agar kalian beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan terbaik untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini. Ada 3 amalan terbaik dari sekian banyak amalan. 3 amalan terbaik. Siapa yang sanggup mengamalkan 3 amalan tersebut, maka insya Allah hidupnya akan selamat, bahagia, dan beruntung kelak di akhirat. Apa 3 amalan tersebut? Amalan yang pertama untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini adalah hafizul iman, yaitu berusaha untuk menjaga iman kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lewati yang hanya satu kali saja ini. Hafizul iman, menjaga iman, tauhid, dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali iman kita sudah mulai melenceng dan sesat, maka segera luruskan kembali iman kita. Barangkali iman kita sudah mulai banyak kotoran dan mungkin sudah berkarat, maka segera bersihkan kembali iman kita. Barangkali iman kita sudah mulai lemah, maka segera kuatkan kembali iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalimat yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk membentengi iman, mengokohkan iman. Kalimat apa itu? Yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu terus kita lisankan, kita zikirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang hanya satu kali saja ini. Agar apa? Agar iman kita tetap kokoh, kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pada Allah. Yang kedua, perbuatan khurafat, dan yang ketiga, perbuatan tahayul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan sekali-kali mempersekutukannya. Itulah amalan terbaik yang pertama untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja, yaitu hafizul iman, menjaga iman, tauhid, dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbaik yang kedua untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini adalah hafizus shalah, yaitu menjaga sholat kita, menjaga sholat 5 waktu kita, sholat rutinitas yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita.
dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun, sholat tidak boleh ditinggal. Sedang sibuk, sholat tidak boleh ditinggal. Sedang senang, sholat tidak boleh ditinggal. Sedang susah, sholat tidak boleh ditinggal. Sedang sakit pun, sholat tidak boleh ditinggal. Maka pertanyaannya adalah, apa pentingnya sholat? Apa urgensinya sholat? Apa manfaatnya sholat bagi orang yang beriman? Sehingga sholat itu tidak boleh ditinggal dalam kondisi apapun, bagaimanapun. Maka jawabannya adalah, jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah oleh kita bersama bahwa ibadah terbaik adalah sholat. Pahala terbaik adalah sholat. Penolong terbaik adalah sholat. Teman setia kita di dalam kubur adalah sholat. Tiket menuju surganya Allah adalah sholat. Bahkan ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah menjelang wafatnya adalah ummati as-sholat. Sholat. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi apapun, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, sholat tidak boleh ditinggal. Maka pantaslah baginda Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannah as-sholat, kunci surga adalah sholat. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan terbaik yang kedua, yaitu hafidzus sholat, menjaga sholat 5 waktu kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan terbaik yang ketiga untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini adalah hafidzus taubah, yaitu berusaha untuk menjaga taubat kita, menjaga istighfar kita di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita banyak melakukan perbuatan salah, maksiat dan dosa. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, usia yang Allah panjangkan saat sekarang ini, usia yang Allah tangguhkan kepada kita saat sekarang ini, maka jadikanlah kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama ini, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang kecil ataupun yang besar. Hafidhut taubah, jaga taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ada pikiran dan perasaan pada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada pikiran dan perasaan bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa, tidak punya salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dosa kita ini sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaikan pasir di lautan yang bertumpuk banyak. Dan mungkin dosa kita sudah hitam pekat, dan mungkin dosa kita sudah bau busuk. Maka segeralah bertaubat, perbanyaklah taubat, jangan menunda-nunda taubat. Usia yang Allah panjangkan, usia yang Allah tangguhkan untuk kita, segera jadikan peluang untuk banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya adalah, untuk apa bertaubat? Dan untuk apa tidak meninggalkan taubat, tidak menunda-nunda taubat? Untuk apa? Maka jawabannya adalah, ketahuilah bersama jamaah bahwa kita hidup di dunia ini selalu dihantui oleh yang namanya kematian.
Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada. Wahai manusia, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Maka pertanyaan yang muncul kemudian, apalah jadinya bila kita yang banyak dosa tidak mau bertobat, menunda-nunda taubat, kemudian azal lebih awal menjemput kita, maka sudah dipastikan kita menjadi orang-orang yang celaka, merugi dan menyesal kelak di akhirat. Mengapa menjadi orang celaka, merugi dan menyesal kelak di hadapan Allah? Karena kita meninggal dengan membawa setumpuk dosa yang begitu banyak, dan dosa itu belum pernah kita taubati di dunia. Padahal Allah sudah menangguhkan usia kita, padahal Allah sudah memanjangkan usia kita. Maka kita akan menjadi orang yang merugi dan menyesal, tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena membawa setumpuk dosa yang begitu banyak yang tidak kita taubati. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran ringkas dari tema kita, hidup hanya satu kali saja. Dan itulah amalan terbaik, 3 amalan terbaik untuk mengisi hidup yang hanya satu kali saja ini. Hafidul iman, jaga iman kita. Hafidul sholat, jaga sholat kita. Hafidul taubat, jaga taubat kita. Maka apabila kita mampu dan sanggup menjalankan 3 amalan terbaik tersebut, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat, bahagia dan beruntung kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.